Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 21 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas bab dihapusnya pembolehan berbicara di dalam salat. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah. Dari Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dahulu berbicara di dalam salat. Yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Seseorang berbicara dengan kawannya yang ada di sampingnya, wa huwa fi shalah, padahal dia dalam keadaan salat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, tegakkanlah salat karena Allah. Qanitin artinya khasyiin, dengan khusyuk.
Fa umirna bisukut. Kemudian kita diperintahkan untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam. Dan kita dilarang berbicara di dalam salat. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, Islam datang secara bertahap. Islam datang secara bertahap. Artinya perintahnya dan larangan-larangannya secara berangsur-angsur. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan berbicara di dalam sholat. Larangan berbicara di dalam sholat. Jadi siapa yang berbicara di dalam sholat dan sudah mengetahui hukumnya, maka sholatnya apa? Tidak sah. Demikian pula termasuk hukum berbicara, yaitu menulis SMS atau WA di dalam sholat. Ini juga membatalkan apa? Sholat. Jadi menulis surat singkat, menulis pesan singkat di dalam sholat, hukumnya seperti berbicara, membatalkan sholat seseorang. Kemudian pelajaran berikutnya, perintah mengerjakan sholat dengan khusyuk. Jadi salah satu hikmah kenapa dilarang berbicara, supaya seseorang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Dan khusyuk itu adalah rohnya sholat. Khusyuk adalah rohnya sholat, rohnya ibadah. Karena ibadah tanpa kekhusyukan, ibadah yang dikerjakan tidak khusyuk, ibarat badan tanpa nyawa. Ruh, namanya ruh. Rohnya ibadah, ruhul ibadah, al-khusyuk. Demikian, jadi kenapa dilarang berbicara? Supaya seorang fokus berzikir dan membaca Al-Quran serta tasbih di dalam sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun at-tasbihu lil hajah fi sholah. Bab bertasbih jika diperlukan di dalam sholat. Bab ini menjelaskan dibolehkannya bagi makmum membaca tasbih jika diperlukan, yaitu untuk menegur apa? Imam yang keliru gerakannya. Bab ini menjelaskan dibolehkannya bagi makmum atau disyariatkannya bagi makmum bertasbih untuk menegur imam yang keliru gerakannya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu lin-nisa wa fi riwayatin fi shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih diperuntukkan laki-laki. Jadi tasbih untuk menegur imam itu bagi laki-laki. Wa tasfih lin nisa, dan menepuk tangan untuk menegur imam itu bagi perempuan. Wa fi riwayatin fi shalah, di dalam salat. Jadi apabila perempuan salat berjamaah diimami imam perempuan, kemudian imamnya keliru rakaatnya atau gerakannya, maka mengingatkannya dengan menepuk tangan. Paham ya? Ini bagi perempuan. Seperti itu. Jadi menepuk, bukan menepuk kedua tangan kayak keplokan gitu, enggak. Itu bertepuk tangan. Iya, enggak. Tapi menepuk tangan. Ya, ditepuk tangan. Ini kita kan sedang sedekap. Iya, sebenarnya aja. Jadi punggungnya yang dipukul. Dikit-dikit dibuka nanti. Ditepuk punggungnya, bukan dalam ini ya. Jadi tepuk tangan Anda seperti itu, tapi tangan yang bagian atas ditepuk. Seperti itu. Ini apabila imamnya apa? Perempuan, ditegur makmum perempuan. Tetapi bagi laki-laki, jika imamnya keliru, maka menegurnya dengan apa? Bertasbih. Dan ini umum. Ini sudah diketahui secara umum. Contohnya, imamnya berdiri di rakaat yang ketiga tanpa tasyahud, maka diingatkan subhanallah, supaya imamnya turun. Imamnya turun kalau posisinya belum sempurna berdirinya. Tapi kalau sudah sempurna, jangan turun. Jadi tasyahud awal diganti dengan sujud apa? Sahwi. Anggap saja sholat subuh berapa rakaat? 2. Imam bangkit di rakaat yang kedua. Setelah itu berdiri untuk rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga itu tidak ada sholat subuh. Ketika diingatkan subhanallah, maka imam wajib turun, wajib duduk, karena sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Intinya cara menegur imam laki-laki dengan bertasbih. Adapun perempuan itu jamaah ibu-ibu dengan cara menepuk tangan. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, babun an-nahi an raf'il basar ila as-sama'i fi shalah.
larangan mengangkat pandangan mata ke arah langit di dalam sholat. Larangan melihat ke atas di saat sholat. Jadi melihat ke atas di dalam sholat hukumnya haram. Adapun menoleh ke kanan atau ke kiri di dalam sholat hukumnya makruh. Jadi melihat ke atas di dalam sholat, hada haram, ini hukumnya haram. Adapun menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam sholat hukumnya makruh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi shalah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, mereka benar-benar berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika berdoa di dalam sholat ke arah langit, ke arah atas. Aw la tukhtafanna absaruhum, atau pandangan mereka akan disambar oleh Allah. Artinya mereka akan menjadi orang yang buta. Jadi pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan keras kepada siapa yang melihat ke arah atas di dalam sholat. Adapun di luar sholat, tidak mengapa seseorang itu melihat ke arah apa? Atas. Melihat ke atas di luar sholat, tidak mengapa. Yang dilarang melihat ke arah atas adalah ketika seseorang sedang dalam keadaan apa? Sholat. Supaya khusyuk di dalam sholatnya, hendaklah seseorang selalu melihat ke arah sujud. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan jangan melihat ke arah atas. Siapa yang melihat ke atas di dalam sholatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam Allah akan mencabut pandangan mereka. Dan jangan dicoba, jangan mengetes hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di dalam riwayat seorang penuntut ilmu ingin membuktikan apakah benar ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis siapa yang mendahului imam ketika ruku atau sujud, Allah akan merubah kepalanya menjadi apa? Menjadi keledai. Ada orang mencoba, benar enggak ini? Setelah itu dia sengaja di dalam sholatnya, setiap imam mau rukuk dia rukuk dulu, imam mau i'tidal dia i'tidal dulu. Semua gerakan dia sengaja dulu. Langsung dijawab kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, kepalanya berubah menjadi keledai.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dia bertaubat dan menjadi ahli hadis di balik tabir. Ilmunya luas, tetapi meriwayatkan hadis dari balik tabir. Ketika melihat ada pemuda yang semangat menuntut ilmu, orang tadi memberi nasihat, wahai anakku, jangan sekali-kali meragukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian dia membuka tabirnya. Ini gurumu sekarang, kepalanya seperti keledai. Lihatlah gurumu sekarang, kepalanya seperti keledai. Kemudian yang perlu dipahami, Allah mencabut pandangan itu bisa jadi secara hakiki dan bisa jadi secara maknawi. Bisa jadi secara hakiki, orang yang ketika melihat ke atas seperti ini, selesai sholat dia tidak bisa melihat. Atau Allah mencabut pandangannya secara maknawi, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata namun tidak bisa melihat. Artinya tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Kesimpulannya, melihat ke arah atas di dalam sholat hukumnya haram. Apabila kita melakukannya dengan tidak sengaja, segera bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jangan malah menantang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bisa disimpulkan beberapa faedah. Yang pertama, melihat ke arah atas di dalam sholat hukumnya haram. Melihat ke arah atas di dalam sholat hukumnya haram. Adapun di luar sholat tidak mengapa. Adapun di luar sholat tidak mengapa. Seperti kita melihat awan, melihat langit, melihat bulan, kemudian kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilah subhanaka faqina adzabannar. Ini adalah ayat yang dianjurkan dibaca ketika kita mentadaburi alam semesta, melihat ke arah atas, melihat langit, melihat matahari terbit, matahari terbenam. Rabbana ma khalaqta hadza batilah subhanaka faqina adzabannar. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan pernyataan seorang ulama, melihat semut kecil saja dia mentadaburi ciptaan Allah, seraya membaca firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, tidak mungkin Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Selamatkan aku dari siksa neraka. Subhanallah. Melihat semut saja mentadaburi ciptaannya Allah. Sedangkan kita melihat peristiwa demi peristiwa, kita anggap seperti kejadian alam biasa saja.
Dan itu adalah tanda hati yang lalai. Tanda hati yang lalai tidak bisa merenungkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda hati yang lalai, yang tidak bisa mentadaburi alam semesta. Tadabbur alam itu harus rekreasi. Rekreasi camping apa sampean? Tadabbur alam. Tidak perlu rekreasi kalau tadabbur alam. Sampean jangan mau tadabbur alam, kepingin piknik saja. Alasannya tadabbur alam. Tadabbur alam itu bukan satu pekan sekali, setiap hari. Nabi SAW apabila bangun tidur membaca firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bangun tidur membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Siapa yang mengamalkan sunnah yang agung ini? Qalil, sedikit. Jadi bangun tidur, masya Allah, mentadaburi yang terjadi di alam semesta ini. Karena baru saja Allah membangkitkan ruh yang dicabutnya di saat tidur, kembalikan ke jasad. Maka orang yang beriman disunahkan membaca ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dan diriwayatkan Nabi SAW melihat ke arah atas. Nah, ini tidak mengapa. Jadi melihat ke arah atas di luar sholat tidak mengapa. Yang dilarang melihat ke arah atas di mana tadi? Di dalam sholat atau ketika mengerjakan sholat. Kemudian bab berikutnya, babun at-taghlidhu fil murur baina yadayil musalli. Bab larangan keras lewat di depan orang yang sholat. Bab larangan keras atau ancaman keras bagi siapa yang lewat di depan orang yang sholat. Di depan orang yang sholat yang dimaksud adalah antara orang tersebut dengan sutroh, kurang lebih sekitar 120 cm, yaitu 3 hasta. Jadi ukuran seseorang dengan sutroh ketika berdiri adalah 1 hasta. Jadi anggap saja 1 baris. 1 barisan ini berapa kira-kira? 120 ya, sampai 150 katakan. Jangan dilewati. Melewati orang yang sholat tersebut termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Melewati orang yang sholat di depannya pas, ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud menjelaskan salah satu alasannya dikarenakan memutuskan separuh sholat orang tersebut. Dikarenakan memutuskan separuh sholat orang tersebut. Abdullah bin Mas'ud berkata, innal murura baina yadail musalli yaqta'u nisfa salatihi. Lewat di depan orang yang sholat
memutuskan setengah sholatnya. Ini sholat itu ibadah yang sangat agung. Janganlah sampai kita melakukan perbuatan yang memutus pahala sholat seseorang. Maka kita simak hadis yang sangat agung tentang larangan lewat di depan orang yang sholat. An Busr ibni Sa'id anna Zaid ibn Khalid al-Juhani arsalahu ila Abi Juhaim. Dari Busr bin Sa'id bahwasannya dia diutus sahabat Zaid ibn Khalid kepada Abu Juhaim bertanya, "Mada sami'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil marri baina yadail musalli." Zaid ibn Khalid ini memerintahkan Busr bin Sa'id untuk bertanya kepada sahabat Abu Jahm, apakah dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melewati di depan orang yang sholat. Dari potongan ini banyak yang bisa diambil pelajaran. Di antaranya para ulama dahulu itu tidak gengsi kalau nggak tahu. Kalau sekarang ini banyak gengsi, banyak yang jaim, jaga apa? Jaga image. Sampai itu ustadz deso, gak selevel ustadz yang ilmunya tinggi, sehingga malu bertanya. Kalau dahulu nggak tahu saya, coba tanyakan kepada Allahu Akbar. Ini menunjukkan keikhlasan, ini menunjukkan ketawaduan. Allahu Akbar. Jadi sahabat Zaid bin Khalid ini sahabat mengutus seseorang, tolong tanyakan. Saya mengutusmu bertanya kepada Abu Jahm, Abu Juhaim tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menyebutkan larangan lewat di depan orang yang apa? Sholat. Ini satu. Kemudian diantara yang bisa diambil faedahnya adalah bertanya hukum dan dalil. Jangan hanya bertanya hukumnya saja, apa hukumnya? Tapi mana dalilnya? Ta'dhimud dalil. Jadi bertanya hukum sekaligus bertanya apa? Dalil. Jadi tanamkan prinsip ini, bertanya masalah sekaligus dalilnya. Ustaz, apa dalilnya? Gitu loh. Kalau ustaznya tidak tahu ya tidak apa-apa, biar belajar lagi. Kalau ustaznya tidak tahu tidak masalah. Jangan iya tahu ustaz. Dalilnya benar tak ustaz, pokoknya jamin percaya aku tak jamin sohegi. Ya di dalil ustaz. Di mana dalilnya? Nah, seperti itu. Karena agama itu berdasarkan apa? Dalil, bukan pendapat. Jadi mana hukumnya sekaligus dalilnya. Qala Abu Jahm, qala Abu Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Juhaim langsung menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli mada alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu dosanya,
maka dia berhenti 40. Itu lebih baik daripada lewat di depan orang yang sholat. 40 paling cepat tuh 40 apa? 40 detik. 40 detik. Lewat ini berapa detik sih lewatnya? Lewatnya 1 detik, seret gitu kan ya. Paling cepat itu 40 detik, 40 menit. Bisa jadi 40 hari. Bisa jadi 40 bulan. Bahkan bisa jadi 40 apa? Tahun. Maka perawi hadis di sini disebutkan, qala Abu Nadhr, la adri qala arba'ina yauman aw syahran aw sana. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu hadisnya ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dia berhenti 100 tahun, itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Sekiranya dia berhenti 100 tahun, bukan 40 tahun. Di dalam riwayat 40 tahun, bahkan di dalam riwayat la an yaqifa mi'ah sanah. Sekiranya dia berhenti 100 tahun, itu lebih baik daripada melewati di depan orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang lewat di depan orang yang sholat melakukan dosa yang sangat besar, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia berhenti 40 itu lebih baik. 40 tahun. Apalagi di dalam riwayat disebutkan sekiranya dia berhenti 100 tahun. Itu bukan perkara yang remeh itu. Ini adalah perkara yang sangat agung. Kemudian yang tidak boleh dilewati, satu adalah imam. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang sholat sendiri. Yang tidak boleh dilewati adalah imam dan orang yang sholat munfarid. Munfarid artinya orang yang sholat apa? Sendiri. Orang yang lewat di depan orang yang sholat dosanya besar. Kenapa? Ya karena tadi memutus setengah sholat. Kemudian di hadis berikutnya, orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mendapatkan gelar syaitan. Mendapatkan gelar syaitan. Kemudian tolong diperhatikan, banyak sekali jamaah haji atau jamaah umroh dengan alasan Masjidil Haram itu penuh, mereka dengan seenaknya melewati orang-orang yang sholat. Dikatakan oleh Syekh Husain Al-Awaisah hafizahullah, wahai jamaah haji, kalian itu kan ingin haji yang mabrur. Apakah kalian tidak takut dengan melewati jamaah dengan melewati orang yang sholat, kalian tidak mendapatkan haji mabrur, tapi haji apa? Haji setan. Gimana? Pulang dari haji mendapatkan gelar setan karena berkali-kali melewati orang yang sholat. Masalahnya mereka itu tidak diingatkan. Maka kepada pembimbing umroh atau haji harus diingatkan ini betul-betul. Kalau kita tidak sengaja, kita ini sudah hati-hati, ternyata ada orang yang sholat
Dikarenakan kondisi yang berdesak-desakan, semoga Allah mengampuni dosa kita. Tetapi kalau kita ini benar-benar tidak tidak sengaja. Tapi kalau kita ini tidak berusaha, ada orang yang sholat, kita lewati saja. Karena kita ini dikejar waktu atau buru-buru, atau karena alasan Masjidil Haram dan seterusnya. Al-Imam Bukhari menulis babun as-sutratu fi Makkah. Bab sutra di Makkah. Kenapa Imam Bukhari menulis bab tersebut? Jadi Imam Bukhari menulis bab tersebut supaya membantah orang-orang yang mengecualikan Makkah. Membantah orang-orang yang mengecualikan Makkah tidak mengapa. Gimana ini? Kalau di masjid yang lain ta'dhimus sunnah, kalau di Makkah kemudian diremehkan gitu. Bahkan melewati orang yang sholat di Masjidil Haram lebih besar dosanya. Apabila sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih besar, demikian pula dosa di Masjidil Haram kalau dikerjakan lebih besar dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi perhatikan, bagi siapa yang mau umrah atau mau haji, kita berdoa semoga Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi perhatikan ini, jangan sampai melewati orang yang sholat, depan orang yang sholat. Ukurannya berapa? Ya sekira-kira inilah, katakan 120 cm. Kalau di luar 120 insya Allah tidak apa-apa. Di depannya pas, ini yang jangan dilewati. Baik yang sholat sedang berdiri, atau sedang sujud, atau sedang duduk, nggak ada bedanya. Mereka kalau yang naudzubillah, astagfirullahaladzim, orang sujud dipencoloti gitu loh. Iya, jadi dilompati karena nggak ada tempat katanya. Terutama kalau kita ini di Masjid Nabawi, katakan sholat Jumat, kan tidak ada tempat, harus sabar, ada orang depan kita sholat, kita mau keluar atau kita mau masuk, tunggu sampai sholatnya selesai. Kalau sudah salam, lewat. Kalau dia belum salam, jangan dilewati. Pas hari Jumat contohnya, Jumat ini subhanallah, kita diuji oleh Allah, kita sabar dengan sunnah atau enggak. Memisah orang yang duduk tidak boleh, melangkai pundak tidak boleh, melewati orang yang sholat juga tidak boleh. Allahu Akbar. Bagi yang mengamalkan hadis, minta pahalanya kepada Allah. Ya Allah, saya minta pahala, saya sabar ya Allah, saya senang mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang nggak sabar, dilewati aja. Kalusen katanya, capek nunggu kak selesai sholat, tambah dikusuk-kusuk no sholat katanya. Ya sabar sampean, atau cari yang lain. Kita mau ke kanan ada orang sholat, ke kiri orang sholat, ya sabar. Sabar. Ini salam, alhamdulillah lewat lagi. Salam lagi, lewat lagi. Sampai kita di tempat kita. Demikian. Atau kalau jenengan nggak sabar, ya silahkan sholat di luar sana. Masih luas di luar Masjid Nabawi. Di luar masjid biasanya ada. Tapi kalau di dalam, ya memang seperti itu. Jelas ya. Jadi tidak ada bedanya. Melewati orang yang sholat, melewati depan orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid manapun, tidak ada perbedaannya. Siapa yang mengatakan ada pengecualian harus bawa dalil. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup bersabda kecuali Masjidil Haram, kecuali masjidku ini? Enggak ada dalil.
Apabila tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal. Apabila orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu dosanya, sekiranya dia berhenti 40, lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Apa hikmahnya? Karena memutus apa tadi? Separuh pahala orang yang sholat. Subhanallah. Tidak kasihan kita. Maka kita tidak kasihan. Yang biasanya memutus orang yang sholat itu siapa sih? Kira-kira siapa? Syaitan. Yang suka memutus orang yang sholat itu syaitan. Maka siapa yang sholat tidak menghadap sutra, sholatnya diputus setan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahaduk ila sutra falyadnu minha. La yusalli ahadukum illa ila sutratin. Wal yadnu minha." Janganlah kalian salat kecuali menghadap sutra. Dan mendekatlah. Kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, supaya salatnya tidak diputus apa? Syaitan. Wallahu taala alam. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Di antaranya lewat di depan orang yang sholat termasuk dosa besar. Lewat di depan orang yang sholat termasuk dosa besar. Ini bukan dosa kecil, minal kabair. Ini termasuk dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang sholat yang dilarang untuk dilewati adalah imam dan munfarid. Jadi yang dilarang untuk dilewati sholatnya adalah imam dan munfarid. Apa artinya munfarid? Orang yang sholat sendiri. Dengan demikian apabila kita menjadi makmum batal, lewatlah, tidak mengapa. Jadi ada sebagian ikhwah pernah bertanya, Ustaz, saya pernah sholat batal, tapi saya tidak keluar, di situ aja pura-pura sholat katanya. Ya tidak apa-apa, jangan. Jadi melewati makmum itu apa? Tidak mengapa. Karena yang dilarang untuk dilewati adalah imamnya. Adapun sesama makmum tidak mengapa. Jadi kita batal contohnya lewat. Kalau bisa menerobos, lebih utama menerobos. Tahu menerobos ya? Ke belakang, membelah shaf itu lebih baik. Tapi kalau sekiranya pintunya itu di samping, kita menyamping tidak masalah, bebas, tidak mengapa melewati makmum. Yang dilarang dilewati adalah imam dan apa? Munfarid. Tetapi apabila kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk shaf, beliau menerobos, tidak lewat di depan orang yang sholat. Dengan demikian lebih utama ke belakang. Jadi kita berada di shaf yang pertama, contohnya kita batal, kita keluar ke belakang, tidak menyamping. Itu lebih utama saja, tapi tidak wajib. Kiranya kita menyamping tidak mengapa. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi. Babun man ilmar baina yadail musalli. Bab melarang lewat di depan orang yang sholat. Artinya jika kita sholat
ada orang yang lewat di depan kita, hendaklah dicegah, dilarang. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan karena orang ini akan memutus sholat kita. Memutus setengah pahala sholat kita. Jangan dibiarkan. Jadi apabila kita sholat menghadap sutra, lalu ada orang yang mau lewat di depan kita, sedangkan kita ini imam atau kita ini munfarid, jangan dibiarkan. Kecuali para ulama mengecualikan yang lewat itu anak kecil. Kecuali yang lewat itu anak kecil, itu pun lebih utama diajari. Maka Imam Bukhari menulis bab di tengah-tengah sutra. Jadi beliau menulis 18 bab tentang sutra. Bukan sedikit babnya. Sholat menghadap tembok, sholat menghadap tiang, sholat menghadap tongkat, sholat menghadap tombak. Di tengah-tengah babnya bab gendong anak kecil. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika kita sholat gendong anak kecil, namanya anak kecil, kemungkinan akan lewat di depan apa? Kita. Ini pengecualian. Tetapi walaupun anak kecil, katakan usia 3 tahun, itu bisa diarahkan. Kalau sudah ngerti, diajari. Anak kecil diajari supaya tidak lewat di depan orang yang apa? Sholat. Kita baca hadisnya. An Abi Salih As-Samman qala, dari Abu Salih, ia berkata, bainama ana ma'a Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu yusalli yaumal jum'ah ila syai'in yasturuhu minan nas. Abu Saleh bercerita, ketika aku bersama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, pada hari Jumat beliau sholat menghadap sutra, sholat sunnah ini. Ija'ahu rajulun syabun min bani Abi Mu'ayyid. Tiba-tiba datang pemuda dari keluarga Bani Abi Mu'ayyid. Ini keluarga yang terpandang, Quraisy. Arada an yajtaza baina yadayhi. Pemuda tadi, pemuda yang dari keturunan yang terpandang, ingin lewat di depannya Abu Sa'id. Fadafa'a fi nahrihi. Dan Abu Sa'id mendorong dadanya atau lehernya. Fanadhara falam yajid masaghan illa baina yadi Abi Sa'id. Dia melihat lagi, namun tidak ada celah kecuali di depan Abu Sa'id. Fa'ada, lalu dia lewat lagi di depan Abu Sa'id. Fadafa'a fi nahrihi ashadda min ad-daf'atil ula. Abu Sa'id mendorongnya lebih keras, didorong sekaligus dipukul. Kemudian famathala qa'iman fanala min Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi setelah itu pemuda tadi setelah didorong jatuh berdiri dan mencelah Abu Sa'id Al-Khudri. Tsumma zahaman nasa fa kharaja. Kemudian dia berdesak-desakan dengan orang dan keluar. Fadakhala ala Marwan. Lalu dia mengadu kepada Marwan, khalifah, raja. Fasyaka ilaihi ma laqiyah. Dan dia mengadu apa yang dialaminya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa dakhala Abu Sa'idin ala Marwan. Abu Sa'id Al-Khudri masuk ke tempatnya Marwan. Faqala lahu Marwan Amirul Mukminin, khalifah ketika itu berkata,
Malaka walibni akhika, wahai Abu Sa'id, apa yang terjadi antara kamu dan keponakanmu? Ja'a yaskuka, dia datang mengadukanmu. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian salat menghadap sutroh yang menghalangi lalu lalang manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi. Lalu ada orang yang ingin lewat di depannya, adalah dia mendorong dadanya atau lehernya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan, ukullah. Fa innama huwa syaitan, karena dia itu adalah syaitan. Abu Sa'id kemudian berkata, wahai Marwan, aku tidak memukul dia. Innama darabtu syaitan, yang aku pukul itu adalah setan. Aku tidak memukulnya, dia ngadu tidak apa-apa. Yang aku pukul adalah syaitan. Jadi siapa yang lewat di depan orang yang sholat, dia mendapatkan gelar setan. Maka kita mau mendapatkan gelar setan. Ini gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lewat di depan orang sholat itu adalah setan. Karena ketika itu dia memiliki korin. Korinnya itu mengajaknya untuk melewati orang yang apa? Sholat. Dan hukum ini terjadi di Masjid Nabawi. Ini terjadi di Masjid Nabawi. Dan ketika itu Marwan menjadi khalifah, atau kalau tidak menjadi gubernur. Karena sebelum menjadi khalifah, Marwan menjadi gubernur Madinah. Dan peristiwa ini terjadi di Masjid Nabawi. Jadi tidak ada bedanya ini Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Siapa yang lewat atau siapa yang melewati orang yang sholat, maka dia telah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, perintah menghalau. Perintah menghalau siapa yang lewat di depan orang yang sholat. Perintah menghalau. Halangi saja gini. Kalau enggan baru dipukul. Jelas ya. Tapi jangan bawa tongkat pukulnya. Jadi tukaran nanti kan. Dorong saja. Jadi perintah menghalau orang yang lewat di depan orang yang sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, la farqa, tidak ada perbedaan antara Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta masjid yang lain. Hukumnya sama. Kalau sekiranya ada pengecualian, pasti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari menulis bab dengan lantang, bab sutroh di Mekah. Tegas. Kalau desak-desakan, nah ini kita menggunakan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kita apa sudah usaha dulu. Jadi walaupun kita ini di Masjidil Haram, tetapi kalau kita punya prinsip hadis ini, kita tidak akan melewati. Insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Doa terlebih dahulu. Ya Allah, jangan sampai saya melewati orang yang sholat. Doa.
Sebelum masuk Masjidil Haram doa. Karena biasanya Masjidil Haram itu desak-desakan. Khawatir kita melewati orang yang sholat dengan tidak sengaja. Caranya ya doa dulu, ya Allah jangan sampai saya, ya Allah saya kepingin mencari shaf tanpa melewati orang yang sholat. Demikian. Jadi apabila kita mengamalkan amalan diawali dengan doa, Allah akan memudahkan. Kita sebelum masuk berdoa, ya Allah mudahkan kita dapat shaf dengan gampang, akan dapat. Tapi kalau kita tidak doa, usir sana terus sampai pegel kita diusir. Kalau kita doa walaupun diusir kita pun tetap tenang. Kalau kita tidak doa diusir, kudu marah sama petugasnya. Saya main ngusir-ngusir saja. Ada yang berantem betul. Jadi ada yang berantem dengan petugas. Kasihan mereka petugas ini mengatur shaf supaya tidak terjadi kerumunan. Karena apabila terjadi kerumunan mengakibatkan kecelakaan, desak-desakan, ada yang sesak nafas, ada yang tua, ada yang ini seterusnya. Itu mereka sudah pengalaman. Sehingga apabila kita diusir ya harus lapang dada. Mohon maaf nggak bisa. Oh iya masya Allah jazakallah khair. Demikian. Tapi intinya apabila kita mengawali dengan doa, Allah akan memudahkan urusan kita. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.